Pagi ini Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali menjalani sidang kedua terkait kasus dugaan penistaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Cikal Multazam dan juru kamera Gerald dan Yanuar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Cikal, seperti apa suasana di sana, Cikal? Ya, Eliza, nampaknya Jakarta saat ini terfokus dan perhatian dari masyarakat Jakarta menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam agenda sidang kedua terhadap Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama. Saat ini kondisinya di Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat begitu ramai oleh para aliansi masyarakat yang hadir di sini, baik itu yang mendukung Ahok seperti terlihat di belakang saya dan juga dari aliansi masyarakat lainnya. Dan Eliza, di sini juga pihak polisi telah menjaga karena begitu banyaknya masyarakat di sini yang hadir. Kemudian di sini saya pantau juga lalu lintas agak tersendat, namun meski begitu pihak dari kepolisian terus berjaga di sekitaran depan di lokasi pengadilan ini dan memasuki proses atau mulainya sidang ini mungkin sesaat lagi segera dimulai, di mana tadi kami melihat pihak dari kuasa hukum Basuki Cahayapurnama seperti Sira Prayuna di sini telah hadir, bagian atau tim litigasi. Kuasa hukum bagian litigasi yang memantau jalannya persidangan juga sudah hadir. Kemudian dari informasi yang kami dapatkan, Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga tengah di perjalanan menuju ke pengadilan. Dan meski begitu, sidang ini dari informasi kami dapatkan digelar secara tertutup. Akhirnya dengan agenda untuk mendengarkan tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama beberapa waktu yang lalu atau proses dari persidangan di pekan lalu. Menarik untuk kita simak, Eliza, jalannya dugaan kasus penistaan agama yang melibatkan Basuki Cahayapurnama ini cukup menyita sorotan, menyita perhatian publik, di mana ada beberapa hal-hal yang cukup di luar kebiasaan, di luar dugaan, seperti Basuki Cahayapurnama ditetapkan sebagai tersangka ini, Eliza, saat masih menjalani masa kampanye. Biasanya pada saat seseorang menjalani kampanye, ini kasusnya ditunda terlebih dahulu. Kemudian proses yang begitu cepat dari kejaksaan menuju pelimpahan berkas ke pengadilan ini berjalan cukup cepat. Ini juga di luar dari kebiasaan dan juga menjadi sorotan tersendiri. Kemudian kemarin pada saat mendengar tuntutan dari jaksa penuntut umum, pihak dari Basuki Cahayapurnama langsung memberikan tanggapan berupa eksepsi. Dan inilah yang kami tunggu di sini, di mana agenda di sini mendengarkan tanggapan dari jaksa penuntut umum, apakah akan ada seperti hal-hal yang di luar dugaan atau di luar prediksi dari jalannya persidangan yang kedua ini. Jadi sejauh itu kondisinya seperti ini, Eliza. Kembali. Ya, Cikal, ini apakah ada penyekatan antara kelompok pendukung Ahok dan juga anti Ahok di Pengadilan Jakarta Utara di sana? Ya, Eliza, seperti di belakang saya ini adalah barikade dari pendukung Basuki Cahayapurnama yang mereka di sini memberikan moral support kepada Basuki Cahayapurnama. Tadi mereka menyampaikan harapan-harapan mereka kepada proses hukum dari Basuki Cahayapurnama agar bisa berjalan dengan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kemudian memberikan keadilan kepada Basuki Cahayapurnama, dan polisi memang memberikan sekat kepada kedua kelompok, baik itu yang mendukung Ahok kemudian yang menginginkan proses hukum terhadap Ahok. Ini memang sudah dipisahkan. Di bagian belakang saya mungkin tidak terjangkau oleh kameramen. Ini di bagian belakang adalah kelompok yang menginginkan proses hukum atau pengadilan terhadap Ahok. Kita sama-sama berharap bahwa kondisi di sini, meskipun ada dua pesan yang disampaikan oleh baik itu dari pihak Basuki Cahayapurnama yang mendukung proses hukum terhadap Basuki Cahayapurnama
maupun di belakang saya di sini yang kontra terhadap Basuki dan menginginkan agar Basuki Cahayapurnama diproses secara hukum dapat menyampaikan aspirasinya secara damai, tidak ada bentrokan, dan pihak kepolisian juga sama-sama berkoordinasi untuk benar-benar mengamankan jalannya persidangan, karena proses dari persidangan ini sangat-sangat penting karena bisa mengganggu apabila nantinya ada bentrokan kembali. Dan di sini koordinasi yang dilakukan oleh pihak dari pengadilan kemudian kepolisian juga sangat-sangat diperlukan untuk menjaga kelancaran dari proses persidangan yang kedua terhadap Basuki Cahayapurnama ini. Eliza. Ya, Cikal, lalu bagaimana dengan lalu lintas di sana? Apakah ada pengalihan di sana? Dari informasi sepintas tadi yang saya dapatkan bahwa ada berbagai upaya atau langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Salah satunya adalah pengalihan lalu lintas. Tapi itu dilakukan secara situasional. Memang kami belum mendapatkan informasi jalur-jalur mana saja nantinya Eliza yang akan ditutup. Tetapi yang pasti adalah jalur sepanjang dari Jalan Harmoni menuju Gajah Mada. Apabila kondisi sudah tidak kondusif maka akan dilakukan penutupan jalan. Tidak hanya upaya-upaya yang dilakukan kepolisian seperti menutup penutupan jalan, tapi ada upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh kepolisian, Eliza, seperti menambah personil di sini. Dan tapi dari informasi yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Prabowo Argo yang mengatakan bahwa segala sesuatu upaya ini dilakukan secara situasional dan penambahan dari personil dari keamanan juga dilakukan secara situasional, mengingat nantinya bagaimana kondisi terakhir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini apabila sudah mulai tidak terkontrol, ini akan dilakukan berbagai upaya seperti salah satunya 2 langkah-langkah strategis yang saya sebutkan tadi. Eliza. Terima kasih Cikal untuk informasinya. Pemirsa, demikian laporan Cikal Multazam dari PN Jakarta Utara. Harus menjawab poin per poin dari yang disampaikan oleh kuasa hukum atau tidak? Ya, kalau jaksa penuntut umum ingin sederhana, mungkin dengan 2-3 paragraf selesai. Misalnya menyatakan bahwa hal-hal yang disamakan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya di dalam nota keberatan itu tidak menyangkut soal lagi yang diatur oleh KUHP mengenai hal-hal yang bersifat bukan pokok perkara yang saya katakan tadi itu yang bersifat ya. Nah, tapi kalau misalnya jaksa penuntut umum itu hanya begitu, mungkin publik nggak puas, ya kan? Iya. Ya nggak puas setelah ini. Nah, mau tidak mau, mungkin menurut pendapat saya supaya ini ada pembelajaran juga supaya publik ini dia harus satu-satu. Misalnya apakah betul ini perkara ini terlalu cepat, karena kan harus melalui prosedur, katanya kan harus ditegur dulu karena menurut pasal 1 PNPS 165 itu. Tapi itu kan sebenarnya kalau di dalam PNPS 165 itu kan ada 3 tindak pidana. Satu mengenai misalnya yang pasal 1 menyatakan kalau dia melakukan kegiatan seperti agama. Ya, misalnya kan ada misalnya disebutkan adalah aliran-aliran. Nah, itulah yang pakem itu apa istilahnya, di kejaksaan itu ada orang yang khusus tugasnya itu mengawasi aliran-aliran yang itu ya kan, aliran kepercayaan seperti apa gitu kan. Nah, itu memang harus ditegur. Nah, tapi di dalam pasal konteks yang ini kan? Ya, dalam PNPS 165 itu juga ada pasal lain yang menyatakan kalau misalnya ada beberapa peristiwa yang misalnya A1 yang melakukan penistaan, B atau membuat orang tidak beragama. Tetapi kan penasihat hukum Ahok itu menyatakan, oh ini nggak bisa, ya karena dibilang Pak Ahok ini bukan mau membuat orang tidak beragama. Itu salah bacanya. Jadi di dalam pasal 156 itu ada dua, ada A dan B. Nah, jadi yang dipermasalahkan nggak bisa huruf A-nya itu dibilang tindak pidana formilnya, tapi yang B-nya ini adalah akibatnya. Jadi dibilang kalau orang menista agama harus membuat orang tidak beragama. Bukan begitu bacanya. Jadi pasal 156 itu ada dua, satu melakukan penistaan atau membuat orang yang tidak beragama. Nah, inilah dia, makanya pertanyaan kita tadi Pak Kudri, haruskah point to point? Karena kalau misalnya point to point Pak Kudri, jadinya berdebat di persidangan tentunya kan. Nanti kan pengacara tentunya kan akan mengcounter lagi seperti itu. Tidak boleh, tidak dikasih kesempatan lagi. Nah, di KUHP bagaimana di KUHP? Tidak dikasih kesempatan. Jadi memang ini untuk hanya jaksa terakhir, saja. Jadi jaksa penuntut umum diberikan kesempatan menanggapi surat keberatannya. Setelah itu ada putusan hakim yang dibilang putusan celah yang isinya apakah menerima atau menolak
eksepsi itu. Kalau misal eksepsi itu diterima, selesai perkara sidang ini, Ya? selesai. Kalau misalnya dibilang tidak, ya terus melakukan pembuktian. Apa saja konkret pertimbangan hakim untuk bisa menerima atau menolak dari saya kira eksepsi? nanti hakim itu akan menunjuk ke KUHP, ya kan, bahwa ini bukan lagi porsinya ininya eksepsi, tapi itu menyangkut soal pokok perkara. Dibilang nanti kita dengarlah di dalam pembuktiannya ini apakah keberatan itu demikian. Jadi dalam pemeriksaan itu bisa juga mengenai fakta-fakta dan penerapan hukumnya. Jadi dalam pembuktian itu kan ada dua, mendengar pembuktian, ya, dan dilihat apakah penerapan hukum itu tepat pada dalam perkara ini gitu, ya gitu. Baik. Jadi andai kan kita bisa berbincang dengan Dita Faisal yang ada di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mudah-mudahan bisa dibantu untuk disambungkan ya dengan Dita Faisal, karena kami juga ingin mengetahui bagaimana kondisi di persidangan sebelum dimulai pada pukul 9 pagi ini ya. Saya ke Pak Hudi lagi deh, Pak. Seberapa penting sih tanggapan jaksa ini akan mempengaruhi jalannya persidangan berikutnya? Ini sangat penting dong. Kalau misalnya jaksa itu tidak menanggapi dengan ini, ya kan, dengan serius, berarti kan bisa saja nanti hakim mendengar pendapatnya terdakwa atau penasihat hukumnya gitu loh. Ya kan harus dibuat tanggapan yang proporsional supaya hakim itu juga dapat masukan, loh ini jaksa masukannya apa gitu kan. Jadi ini kan nanti hakim itu kan selain mendengar, walaupun dia punya pendapat sendiri, tapi kan dia harus mendengar kedua belah pihak. Sebenarnya hakim ini, menurut pendapat saya, dia sudah ada sudah ada persepsi yang ada di ini kan, tapi kan hukumnya, aturan itu harus diikutin. Mengakomodir kedua belah pihak. Ya, walaupun mungkin sudah ada pendapat majelis ini, ya kita nggak tahu. Ya, walaupun nanti akan menanggapi apakah ini sesuai dengan KUHP atau tidak gitu loh, ya kan. Itu kan yang lebih banyak backgroundnya, ya. Jadi kan penasihat hukumnya itu membaca mengenai satu hal, tetapi mengenai backgroundnya itu loh, menceritakan yang sebenarnya bukan lagi pokok perkara, dan menyangkut misalnya hal-hal yang sebenarnya proses. Ya bukan, katakanlah misalnya ada politisi busuk ini kan nanti dibilang siapa politisi busuk, kan dia mesti nyebut itu, karena penasihat hukum kan terlalu umum. Ya kalau dia menyebutkan orang per orang mungkin ini, tapi ini kan secara umum nih, politisi busuk yang mana politisi busuk. Kan kita selama ini menganggap politisi busuk itu adalah koruptor, ya politisi yang koruptor. Tapi apakah politisi busuk orang yang menggunakan katakanlah ajaran-ajaran agama untuk kepentingan politik, apakah ini termasuk politisi busuk? Kan belum. Yang selama ini persepsi kita politisi busuk sampai itu, harus persidangan mendalami pernyataan tersebut. Loh, sebenarnya nanti penasihat jaksa penuntut umum kan dia harus mengcounter segala argumentasi ini loh, ya kan. Jangan nanti kalau misalnya penuntut umum itu tidak menanggapi, ya, kan ada kesan, oh betul dong, berarti terdakwa itu betul. Dia harus menanggapi. Contohlah dalam perkaranya Jessica kan, setiap word by word, setiap kata kalimat ditanggapi terus oleh follow the words ya. Iya. Oke. Baik, Pak Hudi Sitompul, terima kasih waktu telah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih. Baik, kami masih akan terus memantau pemirsa bagaimana kondisi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nanti kami akan bergabung dengan rekan-rekan kami yang memang sudah bersiap langsung dari lokasi. Ada Dita Faisal di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Indri Astuti Ya, di luar. depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kami kembali saat lagi.